Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Ayu Krisnamurti. Saya merupakan staf pengajar di Prodi Arsitektur Universitas Widya Mataram. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perancangan Arsitektur 4. Perancangan Arsitektur 4 diselenggarakan di semester genap, semester 4, kemudian dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS, dan dengan dosen pengembang RPS, yaitu saya sendiri dengan tim yang lain. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran akan saya bacakan di capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu sikap. Nomor 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nomor 3, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban berdasarkan Pancasila. Nomor 8, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nomor 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Nomor 1, menguasai konsep dan teori arsitektur Jawa Mataram secara holistik. Nomor 5, menguasai prinsip-prinsip teknik, manual merancang dan piranti lunak, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 11, menguasai nilai-nilai sosial budaya, khususnya sosial budaya Jawa Mataram. Nomor 14, menguasai prinsip-prinsip membangun karya arsitektur dengan sentuhan Jawa Mataram dan secara umum. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, keterampilan umum. Nomor 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nomor 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nomor 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nomor 7, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nomor 8, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Untuk selanjutnya, yaitu keterampilan khusus. Nomor 1, mampu menyusun konsep desain dan rancangan arsitektur yang berbasis nilai arsitektur Jawa Mataram, yang kreatif, inovatif, kontekstual, dan holistik didukung oleh nilai budaya Jawa Mataram, nilai budaya Nusantara, perilaku manusia, lingkungan, teknis, dan teori-teori arsitektur secara umum. Nomor 4, mampu memformulasikan masalah dan pemecahannya atau problem solving dengan teori dan kaidah arsitektur yang benar, nilai-nilai kontekstual, sosial budaya, dan lingkungan alamiah setempat. Nomor 5, mampu mengkomunikasikan konsep dan desain pemikiran, hasil rancangan, atau tulisan ilmiah dalam beragam media grafis secara manual maupun digital, dan atau jurnal ilmiah maupun media populer. Deskripsi singkat mata kuliah Perancangan Arsitektur 4. Perancangan Arsitektur 4 merupakan proyek perancangan yang mendalami kasus pada site atau tapak berkontur. Penguasaan merancang pada bangunan dengan fungsi resort atau cottage yang terintegrasi menjadi satu area dan bermasa banyak. Untuk materi pembelajarannya, pertemuan pertama, pengantar perkuliahan, pertemuan kedua, lingkup tugas, fungsi, dan kegiatan, pertemuan ketiga, penentuan site, pertemuan keempat, analisa dan pengolahan tapak, pertemuan kelima, penentuan konsep, pertemuan keenam, hubungan diagramatik kegiatan atau bubble diagram, pertemuan ketujuh, organisasi ruang, fungsional, dan spasial, pertemuan ke-8 evaluasi, tengah semester, pertemuan ke-9 gubahan massa, pertemuan ke-10 dan 11 penjelasan skematik desain dan proses perancangan, pertemuan ke-12 dan 13 estetika bangunan, tata ruang, suasana dan karakter bangunan, pertemuan ke-14 struktur dan konstruksi, pertemuan ke-15 presentasi arsitektur, pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Kemudian untuk tahapan tiap minggunya, minggu yang pertama, sub capaian pembelajaran mata kuliah sebagai kemampuan akhir yang diharapkan. Poin A, mahasiswa mampu memahami ketentuan tugas yang akan dilaksanakan selama 1 semester.
Poin B, mahasiswa mampu mencari data dan referensi sesuai tugas yang diminta. Dengan indikator, poin A, mahasiswa dapat menguraikan materi tugas perancangan arsitektur 4, yaitu fasilitas dengan lebih dari satu masa banyak. Poin B, mahasiswa dapat mempersiapkan data dan referensi. Poin C, mahasiswa dapat menyusun rencana dan waktu kerja atau timeline. Kemudian kriteria dan bentuk penilaian. Data yang telah disusun mahasiswa yang lengkap dengan referensi yang sudah diperoleh atau dalam bentuk preseden. Metode pembelajarannya kuliah ceramah di kelas. Materi pembelajaran menjelaskan lingkup tugas dan jadwal kontrak selama 100 menit. Pertemuan minggu kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi data yang didapat dan menganalisanya. Untuk indikatornya, poin A, mahasiswa dapat membatasi lingkup besaran tugas sesuai materi yang diberikan. Poin B, mahasiswa dapat membatasi besaran data yang diperlukan. Poin C, mahasiswa dapat menguraikan fungsi-fungsi kegiatan bangunan. Kriteria dan bentuk penilaian hasil dari analisis memenuhi ruang lingkup tugas yang akan digunakan. Kemudian untuk metode pembelajarannya, ceramah di kelas. Materi pembelajaran, identifikasi, studi banding tipologi bangunan dengan fungsi yang sejenis. Untuk minggu ketiga, CPMK-nya mahasiswa mampu mengukur site dengan tepat. Kemudian untuk indikator, besaran ruang dan site tersusun sesuai kebutuhan dan sesuai kondisi existing di site. Kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menunjukkan program ruang dan luas site. Metode pembelajaran, kuliah, dan ceramah. Kemudian untuk materi pembelajaran, kondisi site dan penyusunan kebutuhan ruang. Untuk selanjutnya, minggu keempat, sub CPMK yang akan dicapai, mahasiswa mampu mengelola tapak yang berdampak pada bangunan. Indikatornya, poin A, mahasiswa dapat mengenali potensi dan kendala tapak, baik di dalam maupun di luar lokasi. Poin B, mahasiswa dapat memanfaatkan potensi dan kendala tapak sebagai penunjang bangunan. Poin C, mahasiswa dapat mengenali koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan sempadan. Untuk kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menunjukkan gambar analisa tapak atau analisa site. Metode pembelajaran, survei ke lapangan. Materi pembelajaran, analisa tapak. Untuk pertemuan minggu kelima, sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menentukan konsep terkait desain yang akan diterapkan pada site. Untuk indikatornya, poin A, mahasiswa dapat menentukan konsep fungsi bangunan. Poin B, mahasiswa dapat menentukan pengguna ruang. Poin C, mahasiswa dapat menerapkan kebutuhan ruang pada site. Untuk kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menjelaskan konsep utama dari fungsi yang akan didesain atau yang sudah terpilih. Kemudian metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi. Materi pembelajaran, penyusunan pola, hubungan ruang, dan hierarki ruang. Pertemuan minggu ke-6, sub CPMK, mahasiswa mampu membuat sketsa ide sesuai analisa yang sudah dilakukan. Untuk indikatornya, mahasiswa dapat menawarkan gagasan atau ide yang salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan atau menjawab kebutuhan. Kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menunjukkan alternatif aplikasi desain. Metode pembelajaran, ceramah. Kemudian materi pembelajaran, gambar penerapan ide desain dalam tata ruang luar dan tata ruang dalam. Pertemuan minggu ke-7, mahasiswa mampu membuat sketsa ide sesuai analisa yang sudah dilakukan. Indikatornya, mahasiswa dapat menggambarkan perorganisasian ruang. Poin B, mahasiswa dapat mengelompokkan ruang dalam zona kegiatan dengan sirkulasi ruang luar. Untuk penilaian, mahasiswa mampu menunjukkan diagram ruang pada site dalam bentuk block plan. Kemudian metode pembelajarannya ceramah. Untuk materi pembelajarannya zona ruang dan sifat ruang. Minggu ke-8 merupakan evaluasi tengah semester. Selanjutnya minggu ke-9 sub CPMK-nya, mahasiswa mampu membuat sketsa ide sesuai analisa yang sudah dilakukan. Untuk indikator poin A, mahasiswa dapat merancang hubungan spasial internal dan eksternal. Poin B, mahasiswa dapat merencanakan terkaitan spasial dengan sistem struktur dalam 3 dimensi. Poin C, mahasiswa dapat mengolah perubahan massa bangunan dalam tapak sesuai dengan fungsi utama bangunan. Mahasiswa menunjukkan gambar block plan setelah hasil evaluasi dari tengah semester. Untuk metode pembelajarannya yaitu ceramah dan diskusi, materi pembelajarannya gambar-gambar skematik desain arsitektural. Minggu selanjutnya yaitu minggu ke-10 dan ke-11, mahasiswa mampu membuat skematik desain. Untuk indikator poin A,
mahasiswa dapat merencanakan pembuatan denah bangunan melalui pendekatan hubungan antar ruang. Poin B, mahasiswa dapat mempraktekkan perancangan ruang secara skalatis, fungsi, dan kegiatan antar ruang. Untuk kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menunjukkan gambar denah. Metodenya, ceramah dan diskusi. Kemudian untuk materi pembelajaran, gambar denah bangunan. Minggu selanjutnya, minggu ke-12 dan 13, mahasiswa mampu membuat skematik desain. Untuk indikator poin A, mahasiswa dapat menggunakan kaidah-kaidah estetika bangunan dalam rancangannya. Kemudian untuk poin B, mahasiswa dapat membedakan antara proporsi, skala, unit, balance, kontras, dan irama dalam rancangan tampak bangunan. Untuk kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menunjukkan gambar tampak potongan. Metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi. Untuk materi pembelajarannya, gambar tampak depan, tampak samping, potongan melintang, dan potongan membujur. Untuk minggu ke-14, sub CPMK, mahasiswa mampu membuat skematik desain. Indikatornya, poin A, mahasiswa dapat mengenali sistem struktur sesuai fungsi bangunan dan menggunakannya dalam perancangan bangunan. Poin B, mahasiswa dapat menggunakan tipe penyelesaian struktur bangunan dalam rancangan bangunan. Poin C, mahasiswa dapat menggambarkan potongan bangunan yang memperlihatkan sistem struktur. Kemudian kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menunjukkan gambar perspektif serta gambar potongan. Untuk metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi. Materi pembelajaran, gambar detail arsitektural, perspektif interior, dan perspektif eksterior. Minggu ke-15, mahasiswa mampu menunjukkan rancangannya dan mengkomunikasikan kepada orang lain. Untuk indikatornya, poin A, mahasiswa dapat menunjukkan rancangan secara lebih detail dan dapat mengkaitkan nilai rancangan secara terpadu dalam detail arsitektural. Untuk kriteria, mahasiswa menunjukkan hasil maket, metode pembelajarannya, ceramah, dan diskusi. Untuk materinya, menggunakan materi perspektif eksterior dan interior. Kemudian minggu ke-16, yaitu minggu terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan dari hasil secara keseluruhan dengan metode pembelajarannya, presentasi di kelas, materi pembelajarannya, rangkuman dari minggu ke-9 dan sampai ke minggu ke-15. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Rancangan pembelajaran semester Perancangan Arsitektur 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Untuk kesempatan kali ini, Perancangan Arsitektur 4, saya akan menjelaskan tentang tata ruang hotel. Jadi seperti yang sudah minggu lalu, kita sudah membahas tentang site plan. Untuk tata ruang hotel yang lebih detail akan saya sampaikan hari ini. Minggu ke-10-11, jadi sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu membuat skematik desain. Jadi setelah site plan, kita akan membuat denah, tampak, potongan, dan seterusnya. Indikatornya, mahasiswa dapat merencanakan pembuatan denah bangunan melalui pendekatan hubungan antar ruang yang sudah dibuat oleh teman-teman sebelum UTS. Kemudian untuk poin B-nya, mahasiswa dapat mempraktekkan perancangan ruang secara skalatis, fungsi, dan kegiatan antar ruangnya. Kemudian kriteria dan bentuk penilaian, mahasiswa menunjukkan gambar denah sudah dibuat kan, gambar denahnya. Kemudian metode pembelajarannya kita akan ceramah dan diskusi nanti ya, kita akan diskusi. Yang terakhir materi pembelajaran kita akan membahas tentang gambar denah bangunan. Sebelum melangkah ke sana, kita akan membahas sebetulnya hotel itu apa. Hotel merupakan, menurut Sulastiono dalam jurnal, hotel merupakan bentuk akomodasi yang dibangun untuk tujuan komersil yang diberikan untuk setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan penginapan serta layanan makan dan minum. Sedangkan KBBI, hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Hotel adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, makan, dan minum. Jadi ada highlight di sini, penginapan, makan, dan minum. Kemudian untuk keputusan Menteri Parpostel nomor KM 94/HK103/MPPT 1987, hotel merupakan jenis akomodasi
yang menggunakan sebagian atau seluruh bagian yang dimilikinya, hotel akan memberikan jasa seperti pelayanan untuk penginapan, penyediaan makanan dan minuman, dan jasa-jasa lainnya diperuntukkan oleh masyarakat umum. Hotel akan dikelola secara komersial. Jenis-jenis hotel ada city hotel, residential hotel, resort hotel, dan motel atau motor hotel. Untuk proyek perancangan arsitektur 4 dan studio perancangan arsitektur 4, kita lebih ke resort hotel. Resort hotel adalah hotel yang lokasinya terletak di daerah pegunungan, sesuai dengan site kita ya. Tidak hanya itu, resort hotel juga berlokasi di tepi pantai, tepi aliran sungai, bahkan di tepi danau. Hotel ini umumnya akan menjadi pilihan orang-orang yang ingin berlibur sambil beristirahat. Sudah sesuai dengan site kita? Oke. Kemudian spesifikasi kamar hotel ada single room, twin room, double, dan triple room. Tapi karena hotel kita bintang 3 dan 4, kita akan menggunakan lebih ke twin room, single room, dan double room. Kemudian ada tambahan lagi yaitu resident suite. Nah, ini contoh fasilitas tambahan yang ada di kamar hotel, yaitu kalau ini spesifikasi kamar hotelnya yang pertama adalah junior suite room, kemudian president suite room. Ini untuk contoh yang ada di hotel Tentrem. Jadi suite roomnya hotel Tentrem itu seperti ini kira-kira, dari layout furniture-nya sampai interiornya. Kemudian untuk layout ruang, seperti yang kalian sudah lakukan di site plan, layout ruangnya kira-kira ada, ini yang paling besar, ini berkaitan dengan layout bed-nya ya, atau tempat tidur, California bed, king bedroom, flexible individual bedrooms, dan full double bedrooms. Kalian pakai yang mana? Double, oke. Kemudian yang selanjutnya, king bedroom itu ukurannya mulai dari 7 sampai 9 sampai 14. Dan yang di sebelahnya queen bedroom lebih kecil daripada king bedroom. Nah, yang selanjutnya ini untuk small twin bedroom dan twin bedroom. Kalau kalian ingin melayout kamar yang tempat tidurnya ada 2. Yang selanjutnya denah kamar mandi. Jadi di dalam kamar setiap hotel pasti ada kamar mandinya. Kalian bisa layout dengan yang accessible residential bedrooms, corner shower bedrooms, yang rata-rata digunakan di hotel berbintang 3 dan 4, itu hotel yang corner shower bedroom yang ini. Kemudian untuk president suite-nya yang bagian bawah. Denah kamar mandi hampir sama, ini ukurannya standarnya 2,44 meter dengan bathtub kali 1,52, tetapi yang corner itu cukup 1,52 minimal kali 1,52 persegi begitu ya. Ini untuk elevator penumpang atau passenger, mulai dari kapasitas 5 orang sampai yang paling besar adalah 28 orang. Tapi di hotel resort yang kita rancang, yang teman-teman rancang itu berkapasitas rata-rata 5 orang sampai 7 orang. Ini ukurannya, standarnya. Kemudian ini untuk kolam renang, ada fasilitas tambahan yaitu kolam renang. Yang selanjutnya ini bentuk-bentuk dari standar kolam renang, mulai dari yang berbentuk menyerupai angka 8 sampai lingkaran, rata-rata bentuknya seperti ini ya. Nah, itu tadi untuk hotel resortnya. Selanjutnya kita akan diskusi terkait apa yang sudah kalian desain atau kalian rancang di denah. Mungkin ada pertanyaan? Bu Desi, saya mau bertanya, boleh? Baik, silahkan pertanyaannya. Jadi saya pernah beberapa kali survei ke beberapa hotel, sambil lihat-lihat gitu saya perhatikan ukurannya itu dan layout tata ruangnya tidak sama persis seperti yang tadi ada di materi yang disampaikan oleh Bu Desi. Nah, pertanyaan saya, apakah kami boleh menentukan layout tata ruang menurut idealisme kami sendiri, tidak persis atau serupa dengan yang tadi disampaikan, lalu apa batasan-batasannya? Gitu, terima kasih.
Oke, pertanyaan yang bagus, Olive, terkait dengan pertanyaan Olive bahwa apakah boleh tidak sesuai dengan pakem dan batasannya sampai mana, tentu saja boleh, tetapi tetap harus dengan standar luasan yang ada, karena bed itu sudah dirancang sedemikian rupa. Sehingga kalau misalnya ada perbedaan ukuran, itu tergantung site, kondisi site. Jadi tidak bisa dipaksakan harus sama persis. Gitu. Yang penting sesuai dengan standar dari tadi hotel yang berbintang, hotel bintang 3, hotel bintang 4 itu seperti apa. Begitu. Oke, ini sudah. Ini entrance-nya dari sini ya, Alvin. Oke. Ya, berarti yang kamarnya di lantai berikutnya. Oke. Terus Sadam, entrance-nya dari, coba di lantai satunya. Lantai 1 ini. Oke. Ini lantai 1. Entrance dari sini. Oke, terus menuju ke ini resepsionis. Di belakangnya ada resto. Oke. Berarti ini sudah arahnya ke sini ya? Iya. Masuk kemudian lift. Iya, ada lift. Belakangnya lavatory. Oke. Jangan lupa notasi liftnya. Belum kamu gambar ya. Untuk Aida gimana? Oke, resepsionisnya di sini. Kemudian naik ke lantai 2 melalui lift atau elevator ini ya. Oke. Side plan-nya sudah disesuaikan dengan denahnya ya. Oke. Nanti dilanjutkan lagi di lantai berikutnya. Kemudian Alia sudah oke? Oke. Entrance-nya tadi yang lantai satunya. Oke. Oke. Ini yang kemudian naik ke lantai berikutnya melalui lift yang ini. Oke, dilanjutkan ya. Yang Maya. Ya, sudah oke ya. Untuk lantai 2 kemarin yang masih belum di layout. Tadi yang di lantai 4 ya, tadi yang ada perbedaan dinding. Ya. Tapi kamar resort yang superior dan deluxe-nya sudah cukup. Oke. Oke, untuk Riko dan Olive sudah oke lantai layout kamarnya. Sudah mirip, sudah sama. Oke. Apa meter square-nya? Oke. Minggu depan kita akan lanjutkan ke lantai berikutnya ya, terkait detail arsitektural. Oke, terima kasih semuanya, progresnya cukup baik. Sampai bertemu minggu depan dengan progres selanjutnya. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.